underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada pengungsi Rohingya yang ketahuan ber-KTP Medan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Pengungsi Rohingya ini itu kan asalnya itu kan dari daerah Myanmar sana, ya. Terus nggak tahu gimana bisa sampai ke Bangladesh, ya. Terus itu memang aneh juga, ya. Ternyata dia itu sebetulnya itu mengembara atau menjadi imigran gelap, pengungsi, masuk kemana-mana. Ada yang masuk ke Muang Thai, ya. Ada yang masuk ke Filipina, ada yang masuk ke Kamboja, ada yang mau masuk Malaysia, ya. Dan terakhir ini kok malah terdamparnya itu di wilayah Aceh, ya, ujung Indonesia sana, ujung sebelah barat, ya. Nah, ini disinyalir itu memang semacam ada sindikat untuk yang memberikan jalan untuk bisa mendarat di Aceh. Nah, ini kalau dari segi perikemanusiaan, ini kan memang harusnya itu kan ya kasihan, ya. Namanya pengungsi, ya, karena dia itu di Myanmar itu dianggap bukan penduduk asli Myanmar, ya. Jadi tidak tahu sejarahnya dari mana, pokoknya kok ini tuh sebetulnya bukan orang Myanmar, ya. Maka di Myanmar sana juga dia diperlakukan kurang bagus sehingga seolah-olah dipersilahkan untuk meninggalkan Myanmar. Nah, sekarang di samping kita melihat secara perikemanusiaan, ternyata pengalaman-pengalaman di negara-negara lain yang menerima Rohingya ini sebagai pengungsi yang menampung, ya, itu ternyata mengecewakan tuan rumah, ya. Jadi mereka itu seenaknya aja, misalnya begini, waktu di kapal itu sebelum mendarat itu kan juga pemerintah Aceh itu sudah memberikan bantuan, kirim makanan, kirim pakaian, kirim minum. Tapi bagi mereka itu ini dianggap tidak layak, sehingga makanan itu juga dibuang di laut. Nah, ini kan kalau bahasa Jawanya itu kan yang memberi bantuan itu jadi nelongso kan. Udah dibantu, nggak tahu yang dibantu itu merasa nggak puas dengan bantuan itu dan itu dibuang di laut. Nah, ini kan maaf, ini mestinya kan kurang etis lah, ya. You mengungsi, dibantu, kok begitu, ya. Padahal makanan itu ya bukan makanan yang tidak bisa dimakan, ya. Itu sebetulnya juga cukup oke, ya. Tapi nggak ngerti kenapa, ya. Terus yang sudah ditampung di Aceh sana, itu juga terus terang itu juga kalau orang lihat itu agak nggak enak gitu loh. Ini tuh pengungsi kok seperti seolah-olah seperti tuan rumah, ya. Jadi maunya makan enak, tempat enak, ya. Juga maunya tidak mau bekerja, ya, tinggal tidur, ya, ketawa ketiwi macam-macam. Jadi seolah-olah itu bahwa negara yang menampung itu adalah memang bertanggung jawab untuk memberi kehidupan dia yang lebih baik. Nah, sekarang kalau dia sedang ditampung di Aceh tadi itu kan di bawah naungan PBB yang namanya UNHCR, ya, itu adalah lembaga PBB yang menangani pengungsi-pengungsi ini. Nah, pengungsi ini kan ada biayanya, betul. Makanya bagaimana macam-macam. Lah, ini juga ada yang berpendapat, ada yang curiga, jangan-jangan ini dijadikan objek oleh oknum-oknum UNHCR tadi itu untuk minta bantuan dari PBB. Nah, di samping diberikan kepada mereka pengungsi itu, dia kan juga dapat biaya. Betul. Nah, ini jadikan mata pencaharian. Nah, ini kan ada kemungkinan seperti itu, ya. Nah, terus yang paling menggemaskan lagi, ini ternyata kemarin ada ditangkap 8 orang pengungsi yang punya KTP
Medan, Betul. KTP WNI. Betul. Ya, lah ini kan aneh nih, ya kan? Nah kebetulan saja itu orang-orang Rohingya tadi itu kan, maaf ya, kulitnya kan juga sawo mateng, ya, matanya itu juga bukan mata yang sipit, ya, jadi kelihatannya kok hampir sama dengan orang Indonesia gitu kan. Nah, entah bagaimana caranya dia bisa dapat KTP-nya WNI. Yang ngeluarin Medan. Ya. Nah, lah ini repot. Jadi kalau memang Indonesia sudah mikir tidak mau menerima pengungsi ini, dan itu kan protes banyak itu, penduduk-penduduk yang di Aceh itu kan pada protes tidak mau menerima ya, karena sikapnya mereka tuh nggak nganu lah, nggak bersahabat lah, ya, congak begitu ya. Lah, tetapi kalau dia sampai bisa dapat KTP Indonesia, lah ini kan dia bisa lari kemana-mana kan. Lari kemana-mana ini kan berarti kan lolos. Iya, iya. Ya harusnya tidak boleh masuk Indonesia, dia bisa punya KTP. Nah ini repot, Jess. Ini kalau memang harus diusut dengan betul, pasti kan dapat KTP itu kan pasti ada biayanya itu ya. Betul. Nah biayanya dari mana ya? Juga ini konon Rohingya itu harusnya mereka berlayarnya tuh masuk ke Malaysia, tapi kenapa kok bisa nyelonong sampai ke Indonesia? Iya. Ya, lah ini mungkin di sini juga terjadi jual beli ya dari para makelar-makelar yang menawarkan jasa untuk mendamparkan sampai ke Indonesia. Itu satu orang dibayar berapa, begitu kan sudah banyak yang tahu itu ya. Jadi ini yang paling penting ya diselidiki tenanan ya. Ini dari mana kok bisa dapat KTP ini, harus sampai ketemu siapa yang menjadi dalang dan siapa oknum yang berani mengeluarkan itu untuk tujuan-tujuan yang seperti ini. Kalau ketemu, harus ketemu ya. Itu ya harus dihukum yang berat dan diumumkan di media massa siapa orangnya, berapa hukumannya, agar supaya ini betul-betul jera, agar semua orang, oknum-oknum itu tidak berani bermain-main dengan kekuasaan mereka. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.